dengan penugasan untuk penyaluran pupuk bersubsidi ini akan selalu berkomitmen untuk bisa melakukan itu dengan baik. Dan tentunya untuk menunjang komitmen yang kami berikan untuk memenuhi pasokan dalam negeri ini, kami perlu yang pertama keandalan dari sisi produksi. Dalam untuk menjamin keandalan ini tentunya tidak terlepas juga dari tadi keandalan pasokan untuk bahan baku seperti yang sudah tadi kami sampaikan. Untuk bahan baku di dalam negeri yang berupa gas bumi, alhamdulillah saat ini keandalan pasokannya juga cukup baik dan cukup kompetitif. Dan dari sisi produksinya sendiri kami mencoba melakukan upaya-upaya peningkatan efisiensi dan juga revitalisasi beberapa fasilitas produksi kami, sehingga itu akan sangat membantu selain keandalan di sisi proses produksi juga meningkatkan competitiveness kita. Bentar lagi kami akan punya tambahan pabrik NPK baru di Pupuk Iskandar Muda, dan beberapa pabrik yang sudah kita revitalisasi kemarin di Pusri, kemudian di Pupuk Kaltim, dan juga di Petrokimia Gresik, itu sekarang sudah on stream dan membantu keandalan pasokan kami. Yang berikutnya adalah kita juga perlu meningkatkan keandalan jaringan logistik dan distribusi yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia. Tentunya upaya-upaya yang hari ini kami lakukan dengan melakukan upaya digitalisasi untuk proses mulai dari produksi, logistik, dan distribusi ini sangat membantu kami untuk dapat merencanakan yang pertama, kemudian juga mengeksekusi kegiatan logistik dan distribusi ini dengan keandalan dan akurasi yang lebih baik lagi. Sehingga harapannya kita bisa menjalankan tugas yang diberikan kepada Pupuk Indonesia untuk menyalurkan pupuk bersubsidi khususnya maupun menyediakan pupuk non-subsidi di pasar dalam negeri ini dapat kita penuhi dengan baik. Demikian. Oke. Pak Nugroho, tadi Anda sempat mention terkait dengan pabrik NPK Iskandar Muda. Nah, ini targetnya kapan sih Pak rampung, dan dengan adanya pabrik NPK Iskandar Muda ini, target output produksinya akan seberapa besar? Ya, kami insya Allah akan memulai proses komisioning ini di akhir tahun 2022 ini. Dan mudah-mudahan proses komisioningnya juga bisa berjalan lancar, sehingga memang kami mengharapkan di tahun 2023 mendatang tambahan pasokan NPK dari Pupuk Iskandar Muda ini sudah bisa on stream. Dan tambahan output yang dihasilkan itu nanti akan kurang lebih sekitar 500.000 ton per tahun desain kapasitasnya, tapi mungkin di tahun 2023 kita mungkin baru akan utilisasi kurang lebih separuhnya lah. Berbicara soal tahun 2023 nih Pak, seperti apa sih Pak bentuk dukungan ketahanan pangan dari Pupuk Indonesia untuk memastikan bahwa stok pupuk nasional aman nih Pak hingga musim panen pertama 2023? Baik, di musim tanam pertama, kita biasa menyebutnya musim tanam Okmar ini, ya. Proses penyediaan pupuk, baik itu produksi, kemudian penyiapan di lapangan melalui jaringan logistik dan distribusi kita itu sudah secara masif mulai kita lakukan di periode akhir tahun seperti ini sampai nanti berakhirnya periode musim tanam di bulan Maret atau April. Nah, tentunya kami di Pupuk Indonesia selain yang tadi sudah kami sampaikan menjaga keandalan pabrik, kemudian itu nanti akan mendukung keandalan pasokan sampai dengan di end user, kami juga tentunya sudah mulai memikirkan bagaimana kita fokus ke dalam pasar dalam negeri terlebih dahulu, supaya itu bisa kita penuhi dengan semaksimal mungkin. Dan kami dengan siklus yang biasa sudah seperti itu, memang di awal-awal tahun atau di musim tanam pertama di Oktober-Maret ini, fokus kami memang lebih banyak kepada pasar domestik. Demikian. Pak Nugroho, melihat tahun 2023 yang dipenuhi berbagai tantangan, bagaimana Pupuk Indonesia melihat peluang dan juga tantangan di tahun 2023 ini? Ya, kalau kami di Pupuk Indonesia, tantangannya hari ini adalah
kalau kita bicara pupuk bersubsidi itu sekarang kan jumlahnya mengalami penurunan lah dibanding yang sebelumnya gitu ya. Karena dengan dua jenis saja yaitu urea dan NPK. Tentunya ini kami harus memikirkan bahwa kami juga perlu menyediakan pasokan pupuk non subsidi kami agar itu juga lebih tersedia. Karena disadari dengan pengurangan jumlah pupuk bersubsidi ini tentu juga pasti akan membawa dampak. Oleh karena itu kita imbangi dengan penyediaan pupuk non subsidi ini. Nah, kendala yang kita hadapi di luar tantangan kita masih banyak ketergantungan impor, kemudian ada potensi dinamika fluktuasi harga dan yang lain-lain, itu adalah masalah competitiveness. Artinya kita berhadapan dengan isu ketersediaan dan isu keterjangkauan atau affordability. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri buat pupuk Indonesia, bagaimana kami bisa selalu beroperasi lebih efisien lagi, sehingga kami bisa menghasilkan produk kami itu lebih kompetitif dan terjangkau. Yang paling penting terjangkau, dan para konsumen kita atau end user kita bisa memperoleh itu dengan baik. Oke, terakhir nih Pak Nugroho. Sebagai langkah ekspansif yang dilakukan Pupuk Indonesia dan juga menjadi pionir nih Pak di BUMN, Pupuk Indonesia ini kan telah membuka kantor perwakilan di Dubai. Selain membantu mengamankan pasokan bahan baku pupuk, potensi apa lagi sih Pak yang masih bisa dimaksimalkan lagi? Ya, tentunya kami punya cita-cita dan juga mungkin rencana dengan membuka kantor di Dubai ini kita mampu juga meningkatkan volume perdagangan kita gitu ya. Artinya kalau tadi disampaikan hari ini bentuknya masih representative office gitu ya. Kita akan memberikan tugas untuk kantor representatif di Dubai ini. Yang pertama adalah membuka akses kepada pasar-pasar kita di luar dari regional Asia Tenggara yang mungkin sudah bisa kita jangkau dari Indonesia. Kita ingin membuka pasar kita mungkin ke Amerika Latin, kemudian di wilayah sekitar Timur Tengah dan yang lain-lain untuk bisa memperluas jangkauan pasokan produk kita itu sampai ke wilayah itu. Dan tentunya di saat yang bersamaan dalam rangka peningkatan volume, tentunya kami tidak hanya atau cukup didukung oleh kemampuan produksi saja gitu. Kita juga ingin bisa meningkatkan volume trading kita gitu ya. Artinya di Dubai ini jejaring yang mungkin bisa kita manfaatkan menjadi cukup banyak karena beberapa produsen pupuk internasional itu juga menggunakan Dubai sebagai hub gitu. Jadi atas barangkali untuk pemenuhan kebutuhan pupuk baik itu di dalam negeri maupun regional, kita juga bisa dapatkan dari sumber-sumber lain melalui atau memanfaatkan kantor representatif kita yang ada di Dubai itu. Demikian.